Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kelas Terapis. Channelnya orang-orang yang ingin belajar menjadi seorang terapis. Di video sebelumnya kita sudah membahas masalah induction yang ketika mendapatkan klien terbilang cukup sulit ya. Tidak mudah dan tidak sulit juga, jadi di tengah-tengah. Dan kemarin juga kita sudah membahas masalah prinsip dasarnya untuk pembuatan skrip induksi bagi klien yang dikatakan menengah. Dan kemarin juga saya sudah memberikan informasi kepada Anda semuanya bagaimana untuk membuat induksi ya. Anda bisa memodifikasi induksi skrip yang saya berikan di video sebelumnya. Di video part ketiga ini, di sesi hipnoterapi part 8, kita masih membahas tentang masalah induction atau induksi. Sekitar ada satu video lagi untuk minggu depan atau untuk video berikutnya yang kita akan membahas induksi. Oke. Perlu ditekankan lagi kepada semuanya bahwasanya ketika Anda menonton video ini bukan berarti Anda sudah bisa menjadi seorang hipnoterapi profesional. Karena untuk menjadi seorang hipnoterapi profesional, Anda harus memiliki jam terbang yang cukup banyak dan Anda harus terus berlatih. Jadi intinya adalah video ini hadir untuk membuka wawasan kepada Anda semuanya ya tentang masalah hipnosis dan hipnoterapi. Sisanya dibalikan lagi kepada Anda, apakah Anda memang serius untuk belajar hipnoterapi atau tidak. Kalau Anda cuma sekedar memahami dan cuma hanya sekedar tahu hipnoterapi, mungkin bisa jadi video ini ya sudah cuma hanya video dan Anda cuma hanya melihat, oh oke, ternyata hipnoterapi seperti itu. Jadi paham ya. Jadi di video ini, di video sesi hipnosis hipnoterapi bukan membuat Anda langsung menjadi seorang hipnoterapi profesional. Anda harus bisa dibimbing lagi dengan orang-orang yang profesional di bidangnya. Oke, dan perlu diketahui lagi bahwasanya ketika Anda ingin menonton sesi hipnoterapi, Anda diwajibkan untuk menonton sesi hipnosis terlebih dahulu. Sudah saya berikan 11 video dari part pertama sampai dengan ke-11. Dari mulai pre-induction sampai dengan akhir SOP hipnosis itu sudah dipaparkan di dalam bentuk video. Silakan Anda nonton terlebih dahulu di sesi hipnosis. Harapan saya adalah ketika Anda menonton di sesi hipnosis, Anda bisa memahami dan praktek langsung hipnosis. Dan ketika Anda sudah bisa dan paham, maka Anda boleh masuk ke sesi hipnoterapi. Karena syarat untuk masuk ke sesi hipnoterapi adalah Anda harus bisa dulu tentang masalah hipnosis. Itu aja sekelibat penjelasan sedikit yang sebelumnya juga sudah saya bahas di sesi hipnosis. Oke, mari kita lanjut di induction part ketiga di sesi hipnoterapi ke-8. Ini adalah video hipnoterapi yang ke-8. Sama seperti sebelumnya ya, jadi ketika Anda melakukan induksi atau induction, Anda harus memperhatikan 3 hal ini. Ini adalah cara saya ketika saya melakukan induction. Yang pertama adalah model pembelajaran, kedua kosakata yang digunakan, ketiga adalah intonasi suara. Jadi Anda harus peka dan harus bisa mengambil kesimpulan tentang learning model dari Suyet. Terus Anda juga harus jago bermain kosakata dan intonasi suara. Yang selanjutnya adalah prinsip dasar. Ini kenapa saya bilang induksi 7 plus minus 2. Saya kurang tahu nama-nama di luar sana, tapi kebanyakan ketika Anda mencari induksi 7 plus minus 2 ya akan keluarnya seperti itu. Jadi ini saya namakan aja ya seperti pada umumnya 7 plus minus 2. Apa itu 7 plus minus 2? Nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua membuat pikiran klien lelah karena memikirkan beberapa pemikiran sekaligus. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 30 sampai 45 menit.
Itu tergantung dari pembawaan Anda, mungkin bisa lebih. Itu juga tergantung dari suyet, apakah memang benar-benar kritis atau tidak. Tapi ya, kenapa saya memberikan teknik induksi ini? Karena teknik induksi ini terbilang cukup paten, terbilang cukup sukses untuk melumpuhkan pemikiran orang-orang yang kritis. Ya, saya sudah pernah mencoba beberapa kali dan jebol juga akhirnya. Ya. Nah, hari ini di video ini saya akan membahas tentang masalah induksinya. Ingat sekali lagi, Anda bisa menginprove atau memodifikasi sesuai keinginan Anda. Pada intinya adalah Anda harus tahu prinsipnya seperti apa, sehingga Anda untuk memodifikasinya cukup mudah. Oke, mari kita mulai di script induksi atau induction 7 plus minus 2 ya. Jadi pendahuluannya sama seperti induksi sebelumnya ya, 2 induksi sebelumnya. Jadi Anda mencoba untuk membuat suyet atau klien itu posisinya nyaman ya, dari duduknya ya, pokoknya gimana caranya klien itu, suyet itu nyaman dengan posisi duduknya. Yang selanjutnya jangan lupa untuk self hipnosis. Anda membimbing klien untuk self hipnosis dengan apa? Anda dengan membimbing klien untuk meniatkan diri, saya berniat memasuki relaksasi fisik dan pikiran. Hanya kata-kata itu saja, itu sudah self hipnosis secara tidak sadar atau self talk. Ya. Ini skrip yang ini sudah dipaparkan di 2 skrip sebelumnya, jadi saya lewat langsung ya. Jadi kita langsung kepada intinya, induction 7 plus minus 2. Apa sih sebenarnya? Nanti akan saya bahas, tapi saya akan coba untuk menerangkan dulu dari skrip ini ya. Oke, saya akan coba membaca. Intinya adalah permainan kosakata dan intonasi. Itu yang harus dipahami ketika di skrip ya. Sekarang Anda bisa menyiapkan diri Anda untuk rileks. Semakin semalas yang Anda inginkan. Anda bisa mendengar suara saya dengan posisi yang menurut Anda rileks dan santai. Oke, ada permainan intonasi suara di situ. Tidak datar ya. Kita bermain naik turun ya. Sekarang tarik nafas yang dalam dari hidung, hidung Anda, tahan dan hembuskan, tutup mata Anda. Oke, ya, ada intonasi suara juga di situ. Ini sebelumnya mohon maaf apabila ada tulisan yang typo, ya, karena memang saya membuat ini ya selalu dadakan dan sesuai dengan apa yang saya praktekkan. Oke, selanjutnya di paragraf ketiga. Setiap Anda menarik nafas, maka Anda semakin rileks, santai. Bernafaslah dengan perlahan dan teratur, sampai Anda merasakan ngantuk atau kepala Anda serasa berat. Dan bayangkan Anda seolah-olah melihat diri Anda sendiri dengan sedang duduk dengan sangat rileks dan santai. Berarti ini apa? Learning modelnya adalah untuk orang-orang yang visual. Karena apa? Karena di sini saya memasukkan apa? Melihat, seolah-olah Anda melihat diri sendiri sedang duduk dengan santai, rileks dan dengan sangat rileks dan santai. Jadi ini adalah learning model untuk orang-orang yang visual, ya, dominan visual. Dilanjut ya, gunakan imajinasi dan perasaan Anda untuk membayangkan dan merasakan Anda sekarang ini menjadi lebih rileks dan lebih nyaman lagi. Rasakan dan perhatikan nafas Anda. Anda baru menyadari setiap tarikan nafas dan hembusan nafas Anda. Ternyata berat kepala Anda seakan-akan bertambah dan semakin menekan ke bawah. Bagus. Tetap dengarkan suara saya dengan tenang. Oke, kita mulai tuh ya, masuk di kepala tuh. Oke, di sini adalah kita sugestikan dia untuk sugesti untuk di kepala. Tapi karena ini orang yang sulit, pasti dia akan berpikir kritis. Maksudnya apa? Anda jangan khawatir, karena skrip ini belum tuntas. Ini baru awal. Jadi biarkan dia berpikir terus. Karena saya yakin
Semakin dia terus berpikir beberapa macam pikiran, maka semakin pikirannya akan lelah. Dan biasanya kalau sudah lelah, dia akan ngikut kita. Itu ya. Kita lanjut ya. Saat ini, Anda mendengar suara saya dengan tenang dan rileks. Bisa jadi Anda menyadari bahwa Anda lupa memperhatikan nafas Anda. Biarkan saja, Anda bisa dengan mudah memperhatikan nafas Anda kembali sambil mendengarkan suara saya dengan tenang. Oke, ini sudah mulai ya. Jadi kita memberikan sugesti bahwasanya dia sedang lupa nafas karena memang fokus ya perhatiannya terhadap kita. Oke. Kebanyakan manusia mampu memikirkan 7 hal sekaligus, plus minus 2. Ini artinya Anda mampu memikirkan sekurang-kurangnya 5 hal sekaligus. Iya, 5 hal, yaitu suara saya, keteraturan nafas Anda, berat kepala Anda yang semakin menekan ke bawah, sambil membayangkan seolah-olah Anda melihat diri Anda sendiri dengan duduk santai dan rileks. Dan itu baru 4. Jadi Anda mampu memikirkan 4 hal tersebut sambil mendengarkan suara musik yang sedang bermain di belakang. Boleh gunakan objek lainnya ya. Jadi kalau misalkan dia suka musik atau misalkan ada musik, boleh digunakan. Oke, jadi itu sudah 5 hal sekarang. Dan saya ingin tahu, apakah Anda dapat memikirkan 5 hal tersebut secara bersama-sama? Pada saat bersamaan, Anda menyadari bahwa kaki Anda beristirahat dengan santai, dan lengan Anda pun beristirahat dengan rileks. Dan itu sudah 7 hal sekarang. Suara saya, kepala Anda yang semakin menekan ke bawah, sambil membayangkan seolah-olah Anda melihat diri Anda yang sedang duduk rileks dan santai, kaki Anda yang rileks, dan lengan Anda yang rileks, dan suara musik yang berada di sekitar Anda. Oke. Maksudnya apa? Kita suruh membuat dia memikirkan 5 sekaligus ya. Karena saya pun yakin ketika orang memikirkan 5 sekaligus, dia akan sedikit konslet, akan sedikit capek. Inilah fungsinya 7 plus minus 2 yang membuat dia yang kritis itu menjadi malas untuk berpikir. Karena disuruh memikirkan 7 hal sekaligus, bahkan 9 hal sekaligus. Oke, saya lanjut ya. Dan sekarang, saya ingin mengetahui apakah Anda dapat membayangkan 7 hal tersebut. Dan saya ingin tahu apakah Anda menambahkan hal yang ke-8 selain itu semua. Pikiran Anda sangat luar biasa. Anda bisa memikirkan dan membayangkan 7 hal tersebut secara bersama-sama dan ditambah 1 hal lagi, yaitu suhu ruangan. Bayangkan suhu ruangan ini membuat Anda rileks, sangat rileks. Itu bagus, terima kasih Anda sudah mau bekerja sama dengan saya. Oke, ingat, berikan dia reward dan ucapkan terima kasih karena sudah bekerja sama dengan kita. Oke. Dan saya ingin mengetahui apakah Anda dapat membayangkan 8 hal tersebut secara bersama-sama. Pikiran Anda sangat luar biasa. Anda dapat membayangkan 8 hal tersebut secara bersama-sama. Ditambah 1 hal lagi, yaitu rasakan kelopak mata Anda semakin lama semakin berat. Rasakan sensasi relaksasi yang berada di kelopak mata Anda. Kebanyakan orang hanya bisa memikirkan 5 hal saja, karena memang itu batas kemampuan memori mereka. Sementara yang lain bisa berpikir 9 hal sekaligus. Jadi maksudnya apa? Jadi kita memberikan reward ya kepada mereka bahwasanya kamu bisa memikirkan 9 sekaligus di saat orang hanya memikirkan 5 hal. Oke ya, jadi kita memberikan support dia. Jadi mendorong dia untuk memikirkan 9 hal sekaligus. Ini menandakan apa? Membuat pemikiran dia, otak dia sedikit down karena memang harus memikirkan 9. Ya, 9 pemikiran sekaligus. Oke, saya lanjut ya. Dan saat ini, saya ingin tahu seberapa baik memori Anda berjuang untuk mengingat 9 hal tersebut. Adalah suara saya, berat kepala Anda, nafas Anda, suara musik di sekitar Anda, bayangkan Anda duduk dengan santai, suhu ruangan yang membuat Anda semakin rileks, kaki dan lengan Anda yang rileks, dan kelopak mata Anda.
Dan sekarang Anda bisa merasakan diri Anda semakin rileks. Jika Anda membiarkan diri Anda untuk berpikir tentang satu hal saja, yang paling penting dari itu semua, memusatkan pada satu hal saja yang paling penting dari semua hal itu, di mana Anda akan semakin mudah untuk memikirkannya. Sekarang Anda akan membiarkan diri Anda untuk memikirkan satu hal saja daripada 9 hal itu. Dan satu hal itu adalah betapa nyamannya Anda memikirkan satu hal saja. Memikirkan betapa santai dan rileks Anda. Tidak perlu memikirkan apapun sama sekali. Tidak ada satupun yang harus Anda lakukan kecuali rileks dan santai. Oke. Jadi ketika di akhir ya kita mengerucutkan, jadi kita giring dia untuk memang memikirkan rileks dan santai. Sampai sini kebayang? Jadi saya ambil kesimpulan contoh seperti ini. Ketika Anda mendapatkan klien yang memang sulit, maka Anda harus tuliskan dulu pemikiran apa yang memang harus kita bawa. Tadi kan saya sudah ada ruangan, sudah ada musik, sudah ada kelopak mata, ada leher, ada lengan, ada kaki, dan beberapa lainnya. Anda bisa mengkrit atau memodifikasi sesuai dengan kondisi situasi dan kondisi Anda. Ya, pada intinya adalah gimana caranya kita menggiring dia untuk memikirkan 9 hal sekaligus, dan pada intinya ya, di ujungnya adalah kita akan menggiring dia untuk memikirkan rileks dan santai. Karena kenapa di ujungnya kenapa kita harus naruh di ujungnya rileks dan santai? Karena kalau kita naruh di ujung di pertama rileks dan santai, dia akan selalu berpikir maksudnya apa ini arah kemana, karena dia kritis. Itu yang harus dipahami. Jadi Anda bisa memodifikasi sesuai dengan keinginan Anda. Cari 9 sub atau 9 materi yang memang harus dia pikirkan. Itu 7 plus minus 2. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Tim kelas terapis akan membalas setiap komentar yang masuk. Yang harus dicatat adalah komentar yang akan dibalas adalah komentar yang relevan dengan video yang dia tonton. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.